itu bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Kak Rina ini sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya, bisa jadi kayak gitu juga sih, Bi. Oke. Tapi si Karina ini tuh nggak mau ada niat buka praktek. Dia cuma mau bantu orang terdekat aja. Mira sempet lah shock banget karena selama dia hidup, dia tuh baru tahu kalau kakaknya sendiri tuh bisa kayak gitu. Dan bahkan sampai ngebantu orang. Terus kakaknya juga bilang ke Tante Asri, cara ngilangin semua ini tuh cuma dengan satu cara, yaitu susuknya dia tuh dilepas semuanya. Tapi Tante Asri tuh kekeh nggak mau karena dia bilang dia tuh sebenarnya nggak mau pisah sama suaminya. Karena ternyata Tante Asri tuh udah nikah 5 kali dan dia mau ini yang terakhir untuk dia. Oke. Tapi caranya pakai susuk. Iya, Moy. Anjing. Jadi buat dapetin suaminya yang sekarang, Tante Asri emang pakai susuk. Pakai susu. Oke, terus? Akhirnya karena tantenya kekeh nggak mau ngelepas, Karina nyuruh Mira untuk tidur di kamarnya Rina aja. Si tante biar sendirian tidurnya. Karena Karina juga kasihan gitu sama Mira kalau harus ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Sekitar jam 9 malam, lagi-lagi bener aja Mira denger suara lagi. Tapi kali ini tuh jerit-jeritan suara perempuan. Dan kedengerannya kayak bukan suara Tante Asri. Karina langsung lari ke kamar Tante Asri. Dan pas Karina lihat, Tante Asri tuh udah kegeletak tidur di lantai. Mukanya berubah jadi agak gosong. Matanya merah kayak mau keluar sambil teriak-teriak gitu. Terus kadang tuh suara perempuan, kadang suara laki-laki berat. Di situ Karina tuh teriak ke Mira, "Mira, siapin segelas air putih." Tanpa mikir panjang, Mira langsung nyiapin lah semua yang dibutuhin kakaknya. Karina juga minta tolong dibawain tali, suruh cari di rumah itu. Dan kebetulan Mira emang nemuin tali gitu loh di lemari kamar Tante Asri. Akhirnya Karina sama Mira ngegotong Tante Asri ke belakang halaman rumah. Diambil kursi, diikat pakai tali di kursi. Karena Tante Asri tuh berontak banget, dia tuh teriak-teriak terus. Di situ akhirnya mulutnya Tante Asri tuh ditutup pakai kain biar nggak terlalu berisik. Karena Mira sekeluarga tuh beragama Katolik, jadi Karina mau nyoba eksorsisme sederhana. Dimulai dari doa pertama yang diucapin sama Karina. Dia tuh ngucapin, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau iblis keluarlah, pergilah dan sembah Yesus." Makhluk yang ada di dalam Tante Asri itu sempat ngomong, "Saya gak mau pergi dari badan ini. Saya gak pernah dikasih makan sama badan ini. Saya mau milikin badan ini." Karina sambil bacain doa, di gelas air putih yang udah dibacain Karina doa-doa ini tuh diciprat-cipratin sama Karina ke Tante Asri. Semakin Tante Asri ngomong, semakin dicipratin terus sama Karina sambil dibacain doa. Pas angin lagi kenceng-kencengnya, dan Karina lagi nahan badan dia dan badannya Tante Asri yang diikat ke kursi itu, tiba-tiba tuh muncul 5 pocong berderet di depan mereka. Wow. Air di gelas tuh posisinya masih setengah habis, sedangkan kakaknya tuh kepengen ini tuh dihabisin semuanya. Karena setiap airnya dicipratin ke badan Tante Asri, itu tuh ada asap keluar dari badannya. Dan selalu ada hembusan angin yang kenceng banget. Sampai akhirnya air di gelas itu habis, dan udah gak keluar asap dari badan Tante Asri, baru pocong-pocong itu tuh semuanya hilang, dan angin yang tadinya kenceng banget tuh juga berhenti. Terus Tante Asri tuh langsung pingsan di kursi itu. Akhirnya langsung digotong sama Mira dan kakaknya ke kamarnya Tante Asri, digantiin baju dan dilap satu badannya sama Mira dan Karina. Dibaca-bacain doa dan gak lama Tante Asri tuh sadar. Tante Asri tuh berterima kasih banget sama Karina karena udah bantu dia. Karena Tante Asri pun ngerasa kalau dia bisa aja meninggal tadi, karena dia juga udah gak bisa ngelawan semuanya lagi sendiri. Nah, beberapa hari kemudian suaminya Tante Asri tuh pulang, Moibi. Tante Asri tuh ternyata langsung ditinggal gitu aja sama suaminya. Karena ternyata selama ini tuh laki-laki yang tertarik sama Tante Asri tuh orang-orang yang kena susuknya Tante Asri. Karena kan kata Karina, ternyata Tante Asri tuh masang susuk lumayan banyak di bagian mukanya. Jadi pas udah ritual eksorsisme itu beres, susuknya hilang. Iya, susuknya hilang juga, Moy. Wow. Ini di daerah mana ya Sumateranya, Nat? Di Sumatera. Di mananya? Jambi. Di Jambi. Iya. Gue tapi baru denger ini sih, maksudnya setahu gue tuh kalau eksorsisme itu tuh biasanya pendeta atau romo yang ngelakuin. Iya. Tapi kalau misalnya si Karina ini yang gue nggak tahu dia setinggi apa ilmunya, cuman kalau misalkan umurnya pun masih muda dan dia bisa nge-eksorsis, menurut gue gokil banget sih, hebat banget ya. Makanya mungkin eksorsismenya masih yang sederhana gitu kan, Bi? Betul. Gak yang harus pakai kayak baju atau simbol-simbol Kristiani gitu kan? Bener, tapi pun sampai pada akhirnya
eksorsismenya berhasil gitu loh Muy. Iya, Itu sih benar-benar. yang keren menurut gue. Iya iya.